Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit proses. Nah, dari audit proses tersebut kita akan membahas di antaranya yaitu yang pertama ada internal control, yang kedua determining what to audit, yang ketiga the stage of an audit atau tahap-tahapan dari audit. Pada tahap-tahapan audit terdapat planning, field work and documentation, issue discovery and issue validation, solution development, report drafting and issuance, dan issue tracking. Yang pertama yaitu ada internal control. Internal control atau pengendalian internal adalah salah satu konsep audit paling mendasar. Tugas utama dari Departemen Audit Internal adalah membantu memperbaiki keadaan pengendalian internal suatu perusahaan. Internal control merupakan mekanisme yang memastikan kelayakan sistem pada suatu perusahaan. Suatu sistem dan proses pada perusahaan memiliki beberapa tujuan bisnis tertentu. Auditor harus mencari keberadaan risiko untuk tujuan tersebut dan kemudian memastikan bahwa pengendalian internal tersedia untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya yaitu ada types of internal control. Kontrol atau pengendalian dapat bersifat preventif, detektif, atau reaktif, dan dapat bersifat administratif, pelaksanaan teknis, dan fisik. Contoh dari pelaksanaan teknis yaitu alat dan perangkat lunak yang secara logis menerapkan kontrol, seperti kata sandi. Untuk implementasi dari fisik yaitu meliputi kontrol seperti petugas keamanan dan pintu kunci. Tipe-tipe dari internal control yang pertama yaitu ada preventive control. Kontrol atau pengendalian preventif menghentikan kejadian buruk terjadi. Misalnya, membutuhkan ID pengguna dan kata sandi untuk akses ke sistem adalah kontrol preventif. Ini mencegah orang yang tidak berwenang mengakses sistem. Dari sudut pandang teoritis, kontrol preventif selalu lebih disukai karena memiliki alasan yang jelas. Namun, saat kita melakukan audit, ingatlah bahwa kontrol preventif tidak selalu yang paling hemat biaya. Solusi dan jenis kontrol lain mungkin lebih masuk akal dari sudut pandang biaya atau manfaat. Untuk tipe selanjutnya yaitu ada detektif kontrol. Kontrol detektif merekam peristiwa buruk setelah peristiwa tersebut sudah terjadi. Misalnya, masuk semua aktivitas yang dilakukan pada sistem akan memungkinkan kita meninjau log untuk mencari aktivitas yang tidak pantas setelah kejadian. Tipe selanjutnya yaitu ada reactive control atau corrective control. Kontrol reaktif berada di antara kontrol preventif dan detektif. Kontrol reaktif tidak mencegah peristiwa buruk terjadi, tetapi menyediakan cara yang sistematis untuk mendeteksi peristiwa buruk telah terjadi dan memperbaiki situasi. Itulah sebabnya terkadang disebut kontrol korektif. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada internal control example. Contohnya ketika sedang meninjau sistem piutang perusahaan, sistem itu ada untuk tujuan memastikan bahwa pemilik perusahaan melacak siapa yang berutang pada uang perusahaan, sehingga pemilik dapat memberikan peringatan kepada mereka yang tidak membayar dan belum membayar, dan dapat mencatat dengan benar pembayaran dari mereka yang melakukannya. Selanjutnya yaitu software change control. Jika perubahan pada kode sistem itu sendiri tidak disetujui dan diuji dengan benar, dapat ditemukan bahwa logika yang dieksekusi oleh kode itu salah. Ini mungkin berarti bahwa kita kehilangan kepercayaan kepada integritas data di dalam sistem, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengetahui dengan pasti siapa yang telah membayar dan siapa yang belum. Jadi, apa beberapa pengendalian internal yang akan mengurangi risiko ini? Yang pertama yaitu jangan mengizinkan pemrogram akses logis untuk memperbarui kode produksi. Yang kedua, orang yang memiliki akses logis untuk memperbarui kode produksi mungkin tidak melakukannya, jadi tanpa bukti pengujian dan persetujuan. Selanjutnya yaitu akses kontrol. Jika akses ke sistem diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan akses tersebut, data sistem mungkin dapat diubah, ditambahkan, atau dihapus secara tidak tepat.
Apa saja pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Yang pertama yaitu membutuhkan user ID dan password untuk mengakses sistem. Yang kedua, memiliki administrator keamanan aplikasi dalam jumlah terbatas yang mengontrol kemampuan untuk menambahkan akun pengguna baru ke sistem. Yang ketiga, pastikan bahwa administrator keamanan aplikasi memiliki pengetahuan individu yang mengetahui pengguna mana yang benar-benar membutuhkan akses ke sistem. Selanjutnya ada backup and disaster recovery plan atau rencana pencadangan dan pemulihan. Jika sistem atau datanya hilang, fungsionalitas sistem tidak akan tersedia. Akibatnya, dalam kehilangan kemampuan untuk melacak piutang yang belum dibayar atau mengirim pembayaran baru. Lalu bagaimana solusi kontrol internal yang akan mengurangi risiko ini? Yang pertama yaitu membackup sistem dan datanya secara berkala. Yang kedua, mengirimkan backup cadangan keluar lokasi. Yang ketiga, mendokumentasikan rencana pemulihan. Sebelum melakukan audit, kita harus menentukan apa yang harus diaudit. Nah, salah satu langkah pertama dalam memastikan proses perencanaan yang efektif adalah dengan menciptakan lingkungan atau ruang lingkup audit TI. Kita harus mencari tahu audit apa yang berpotensi yang kita lakukan sebelum melakukannya dan mendapatkan peringkat. Yang penting adalah mencari cara untuk membagi lingkungan sehingga dapat melakukan audit yang paling efektif. Setelah membuat atau menentukan lingkungan dari audit TI, kita harus mengembangkan metodologi untuk menentukan peringkat audit potensial tersebut untuk menentukan rencana untuk tahun. Dan juga kita dapat memasukkan semua jenis faktor dalam metodologi ini, tapi berikut adalah beberapa yang penting. Yang pertama yaitu masalah yang diketahui di area tersebut. Jika kita mengetahui masalah yang ada di area tersebut, kita harus lebih mungkin untuk melakukan audit di area itu. Nah, yang kedua yaitu resiko bawaan di area tersebut. Kita mungkin tidak mengetahui masalah khusus di area tersebut, tapi pengalaman kita pasti memberitahu kalau area ini rawan masalah. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk melakukan audit di area tersebut. Yang ketiga, yaitu manfaat melakukan audit di area itu. Pertimbangkan manfaat dari melakukan audit di area tersebut dengan fokus terutama pada apakah audit akan menambah nilai bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu masukan manajemen. Pentingnya pengembangan dan menjaga hubungan baik dengan manajemen TI. Ketika hubungan tersebut sehat, masukan dari manajemen TI harus menjadi faktor besar dalam keputusan tentang apa yang harus diaudit. Selanjutnya yaitu ada the stage of an audit. Terdapat 6 tahapan dalam rencana audit, diantaranya yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua kerja lapangan dan dokumentasi, yang ketiga penemuan dan validasi masalah, yang keempat pengembangan solusi, yang kelima penyusunan dan penerbitan laporan, dan yang keenam ada pelacakan masalah. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Sebelum memulai mengerjakan audit apapun dan menentukan apa yang kita rencanakan untuk ditinjau. Jika proses perencanaan dijalankan secara efektif, itu akan mengatur tim audit untuk sukses. Tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Proses perencanaan ini memerlukan penelitian yang cermat, pemikiran dan pertimbangan untuk setiap audit. Berikut beberapa sumber dasar yang seharusnya dirujuk sebagai bagian dari setiap proses perencanaan audit. Yang pertama, ada handoff dari manajer audit. Yang kedua, survei pendahuluan. Yang ketiga, permintaan pelanggan. Yang keempat, daftar periksa standar. Dan yang kelima, ada riset. Fieldwork and documentation. Kerja lapangan dan dokumentasi. Dokumentasi juga merupakan bagian penting dari kerja lapangan. Auditor harus melakukan suatu pekerjaan yang memadai untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sehingga kesimpulan dapat dibuktikan.
Proses dokumentasi mungkin terlihat sepele, namun ini sangat penting karena dapat menjadi bukti apabila hasil audit tersebut dibantah. Selanjutnya yaitu isu discovery and validation atau penemuan dan validasi masalah. Saat melaksanakan kerja lapangan, auditor akan mengembangkan daftar masalah potensial. Ini jelas salah satu fase audit yang lebih penting, dan auditor harus mengambilnya hati-hati untuk memilah daftar masalah potensial untuk memastikan bahwa semua masalah itu valid dan relevan. Jangan mengangkat masalah demi mengangkat untuk layak dilaporkan dan juga ditangani. Sebaliknya, masalah yang diangkat harus disajikan resiko yang signifikan bagi perusahaan. Pertimbangkan untuk mengurangi kontrol dan pahami keseluruhannya gambaran sebelum menentukan apakah kita memiliki masalah yang layak untuk dilaporkan. Langkah selanjutnya yaitu solution development. Setelah mengidentifikasi potensi masalah di area yang akan diaudit dan telah memvalidasi fakta dan resikonya, kita dapat bekerja dengan pelanggan untuk mengembangkan rencana tindakan. 3. Pendekatan umum yang digunakan untuk mengembangkan dan menugaskan item tindakan untuk mengatasi masalah audit. Yang pertama yaitu pendekatan rekomendasi, yang kedua pendekatan manajemen respon, dan yang ketiga ada pendekatan solusi. Langkah selanjutnya yaitu report drafting and issuance atau penyusunan dan penerbitan laporan. Setelah menemukan masalah di lingkungan yang sedang diaudit, validasilah dengan pelanggan dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Kita dapat menyusun laporan audit. Laporan audit adalah sarana yang kita gunakan untuk mendokumentasikan hasil audit. Ini mencakup dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk kita dan juga pelanggan audit. Ini berfungsi sebagai catatan audit, hasilnya, dan rencana aksi yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu untuk manajemen senior dan komite audit. Ini berfungsi sebagai kartu laporan pada area yang diaudit. Yang terakhir yaitu ada issue tracking atau penyusunan dan penerbitan laporan. Mengeluarkan laporan audit tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan kecuali jika hal itu menghasilkan tindakan yang diambil. Audit tidak benar-benar lengkap sampai masalah yang diangkat dalam audit terselesaikan, baik dengan diperbaiki atau diterima oleh tingkat manajemen yang tepat. Audit departemen harus mengembangkan proses di mana anggotanya dapat melacak dan mengikuti pada masalah sampai mereka diselesaikan. Jika ternyata suatu masalah tidak ditangani sesuai kesepakatan, auditor bertanggung jawab untuk memulai prosedur eskalasi jika diperlukan. Eskalasi harus menjadi pilihan terakhir dan tidak boleh menjadi proses mekanis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.